Selamat petang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 25 Oktober 2025 adalah hari Minggu biasa ke-30. Perayaan Ekaristi merupakan misa perdana Romo Bonifasius Niko Prastia CM dan Romo Christian Asmara Tungga CM yang telah dihabiskan pada hari Kamis 23 Oktober 2025 oleh Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okarem. Bonifasius Niko Prastia merupakan putra dari pasangan Bapak Basilius Siswanto dan Ibu Margareta Sumiati. Ia lahir di Surabaya pada 19 Juni 1997 sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Pendidikan taman kanak-kanak dijalaninya di TK Mekarsari, Surabaya 2001-2003. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan dasar di SDN Gading 5 Surabaya 2003-2009. Pendidikan menengah pertama di SMP YP 17 Surabaya 2009-2012, serta pendidikan menengah atas di SMA Gigi 2 Surabaya 2012-2015. Setelah menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 2015, ia memulai perjalanan panggilannya sebagai calon imam kongregasi misi dengan memasuki masa postulan DM di Malang. Setahun kemudian, pada 2016-2017, ia menjalani masa novisiat di Kongregasi Misi Justinus de Jacobis. Setelah itu, ia melanjutkan studi Strata 1 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Sesudah menyelesaikan studi tersebut, ia menjalani tahun pastoral parokial di Paroki Santo Yosef Kediri 2021-2022. Kemudian melanjutkan tahun pastoral kategorial di Seminari Mengena Santo Vincentius Apaulo Garum Blitar 2022-2023. Pada tahun 2023, ia kembali melanjutkan studi Strata 2 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang hingga selesai pada tahun 2025. Pada tanggal 1 Mei 2025, ia menerima tabisan diakon di Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Keuskupan Malang, yang dipimpin oleh Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okarem. Masa diakonat dijalaninya di Paroki Kristus Raja Surabaya sampai menjelang tabisan imamat yang telah diterima pada tanggal 23 Oktober 2025. Moto tabisan yang ia pilih terinspirasi dari Lukas 17 ayat 10. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Berikut adalah riwayat panggilan Romo Christian Asmara Tungga CM. Tahun 1995, lahir di Desa Kalumpe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat pada tanggal 15 Agustus. Beliau merupakan putra dari Bapak Siprinaus Sumarno dan Ibu Yohani Ancis. Putra sulung dari 3 bersaudara, berasal dari Paroki Gembala Yang Baik Kuala II, Kembayan, Keuskupan Sango. Orang tua berdomisili di Dusun Ngalok, Kecamatan Kembayan, Sango, Kalimantan Barat. Tahun 2002-2008 menempuh pendidikan di SDN 8 Ngalok, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sango, Kalimantan Barat. Tahun 2008-2011 melanjutkan pendidikan di SMP Katolik Kuala II
dan tinggal di Asrama Putra Santo Yosep Kuala II, Kembayan, Sangau, Kalimantan Barat. Tahun 2011-2014 masuk Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang sampai kelas 3 semester 1. Semester 2 beliau keluar Seminari Menengah dan bersekolah di SMA Panca Setia Sintang, Kalimantan Barat. Tahun 2014-2015 masuk Pre-Seminarium Internum Postulat Kongregasi Misi CM di Malang. Tahun 2015-2016 menjalani Seminarium Internum Novisiat Kongregasi Misi di Malang. Tahun 2016-2021 studi Strata 1 Filsafat dan Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang. Tahun 2021 menjalani formasio prepastoral di Karya Pastoral Misi Umat Vincensian Kediri selama 3 bulan. Pada tanggal 19 Agustus 2021, dilantik menjadi Lektor Akolit oleh Monsinyur Henrikus Widiarto Gunawan Okarem di Malang. Tahun 2021-2022 menjalani tahun pastoral di Paroki Salib Suci Cilincing, Keuskupan Agung, Jakarta. Tahun 2022-2023 menjalani pastoral kategorial persiapan kaul kekal di Seminari Mengenal Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang. Pada tanggal 8 Desember 2023 mengikralkan kaul kekal di Kapel Seminari Tinggi CM, Jalan Raya Langsep 45, Malang. Tahun 2023-2025 melanjutkan studi Strata 2 Filsafat dan Teologi di STFT Widya Sasana Malang. Pada tanggal 1 Mei 2025 menerima tabisan diakonat dari Monsinyur Henrikus Widiarto Gunawan Okarem di Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Keuskupan Malang. Pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2025 menjalani masa diakonat di Paroki Santo Marinus Yohanes Keuskupan Surabaya. Moto tabisan: belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Romo Bonifasius Niko Prastia CM dan Romo Christian Asmara Tunggal CM menerima tabisan imamat pada tanggal 23 Oktober 2025 di Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Keuskupan Malang. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan penuh syukur dan khidmat untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari ini dengan selebran Romo Bonifasius Niko Prastia CM, Romo Christian Asmara Tunggal CM, Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto CM, Romo Julianus Gunawan CM, Romo Antonius Wahyuliana CM, Romo Abin CM.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam saudara-saudara sekalian terkasih. Pada hari ini kita patut bersyukur sekaligus kami berdua dengan jantung berdebar mensyukuri rahmat tabisan yang telah kami peroleh tanggal 23 Oktober. Baik, marilah kita sekarang dengan rendah hati kita menghadap Bapa, mengakui segala kerentanan dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Intensi misa untuk hari ini, kita mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan bagi 180 umat di Paroki Kristus Raja yang merayakan ulang tahun dalam sepekan yang akan datang. Kita mohon juga kebahagiaan hidup kekal bagi Victorianus Watratan yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, Maria Eka Sulistiawati 1 tahun yang lalu, Elizabeth Wandiani, Yosef Handaru, Oi Kai Liang, Fuad Condro, Sutanti Condro, Au Jong Jong, Narto Sujono. Marilah kita sekarang satukan dengan doa gereja. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Engkau perintahkan, agar layak menerima apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermekar. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang
benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa.
yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam para romo, para suster, frater, bruder, dan bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ada sukacita? Ya. Kalau ada sukacita berarti ada buah, ya. Buah iman, harapan, dan kasih. Bacaan Injil terutama pada hari ini yang baru saja kita dengarkan sungguh baik untuk kita renungkan bersama. Maka saya ingin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang merasa tidak berdosa dan bahkan tidak pernah melakukan hal-hal yang berbau dosa? Ada yang merasa diri tidak berdosa dan tidak pernah melakukan dosa? Ya, angkat tangan kalau ada ya. Kalau tidak ada berarti kita sama ya. Maka ya kita sama-sama orang yang berdosa. Kalau kita merasa diri sudah suci, tidak pernah melakukan dosa, berarti ya tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Maka tidak akan ada gereja Kristus Raja yang megah ini. Paus Fransiskus mengatakan bahwa gereja adalah tempat orang-orang berdosa. Kita orang-orang berdosa dipanggil Allah untuk memperoleh belas kasihan. Maka jika kita selalu menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa-dosa, maka kita adalah orang-orang yang waras. Kita sama Bapak Ibu ya. Jika ada orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa, suci murni, dan merasa selalu baik di udara, di laut, dan sebagainya, maka ia adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong ternyata Bapak Ibu tidak disukai oleh Tuhan Allah. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada sore hari ini. Ya, memang kita sebagai anggota gereja dipanggil untuk membentuk komunitas gereja. Bahkan di dalam komunitas gereja yang besar itu ada komunitas-komunitas lain untuk bekerja sama mengembangkan gereja. Tidak hanya gereja tetapi masyarakat dan negara di mana gereja itu ada. Yang menjadi celakanya adalah ketika kita membanding-bandingkan pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Di sanalah menjadi celaka dan juga bisa menjadi sombong. Memang kita sebagai anggota gereja harus melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, bahkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi di dalam pelayanan itu kita tidak boleh untuk ya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain.
apalagi meninggi-ninggikan diri kita dengan orang lain. Bahkan melalui pelayanan yang baik dan mungkin juga sempurna, kita diajak untuk semakin bertumbuh, menumbuhkan orang lain yang kita layani. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga semakin menyadari bahwa ketika kita mengakui kedosaan kita, berarti kita selalu mampu untuk membuka hati kita akan rahmat-rahmat Allah. Ketika kita merasa diri paling baik, berarti ya kita tidak memerlukan belas kasih Allah. Kita menutup hati untuk belas kasih Allah, karena belas kasih Allah itu hanya bekerja melalui orang-orang yang membukakan hatinya, yang hari demi hari menyadari untuk semakin berproses, semakin menuju kesempurnaan, kesucian bersama Tuhan. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Ya, di mana Tuhan Yesus memperlihatkan atau menyampaikan perumpamaan. Ada dua orang. Satu orang adalah orang Farisi. Ia adalah orang yang sombong, bahkan sombong secara rohani. Ya, ia mengatakan bahwa ia bukan orang lalim, ia bukan perampok dan bukan penzina. Hal itu adalah sungguh baik Bapak Ibu. Ya, kita memang diajak untuk menjadi orang-orang yang baik. Tetapi menjadi tidak baik, menjadi sombong ketika ia membandingkan dirinya dengan orang lain dan bahkan merendahkan diri, merendahkan orang lain. Disitulah ia jatuh dalam dosa kesombongan. Maka kita juga mendengarkan ketika seorang pemungut cukai datang ke gereja, ia duduk di tempat yang paling belakang. Ia tidak berani melihat salib di depan. Lalu dia menembah dadanya dan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa." Maka di sanalah ia membukakan hatinya. Ia mengaktifkan kekuatan Allah yang akan mengubah hidupnya. Maka di sini Tuhan Yesus mengatakan, ia menjadi orang yang dibenarkan. Ya. Maka dalam permenungan saya sebagai seorang imam baru yang ditabiskan, bahwa Tuhan memanggil saya bukan karena saya sejak masa kecil saya adalah orang yang suci, murni ya. Tetapi karena Tuhan menemukan saya, memanggil saya, menebus saya, dan mengubah hidup saya hingga saat ini, hari demi hari, dan saat demi saat. Dan sekarang ia mengutus saya dan Anda sekalian untuk berbuah. Ya, saya merasa Tuhan selalu setia membimbing, menuntun, dan mengubah hidup saya. Ya, saya menjalani pembinaan sebagai seorang calon imam 11 tahun Bapak Ibu. Kalau normal 10 tahun ya. Saya sebenarnya ditabiskan tahun lalu. Ya, saya kakak kelasnya Romoniko. Tetapi memang manusia punya rencana. Allah lebih mempunyai rencana yang baik. Frater Niko dari 10 orang tinggal sendiri, maka Tuhan mengutus saya untuk menemani Frater Niko ya. Karena kan Tuhan itu selalu mengutus muridnya berdua ya. Tidak baik hanya seorang diri saja. Kalau seorang diri saja, nanti ketika sedih, galau tidak ada yang menyemangati. Ya, maka ya saya merasa ya inilah di mana Tuhan mengutus saya ya. Tapi ya, melalui permenungan saya ya Tuhan sungguh mengasihi saya melalui orang-orang yang ada di sekitar saya, melalui para formator, para dosen, orang tua, seluruh umat yang senantiasa mendukung dan mendoakan hingga sampai saat ini kami diizinkan, bukan hanya diizinkan tapi dipercayakan oleh Tuhan dan para formator untuk mengembankan tugas ini. Dan di akhir refleksi, ya saya menemukan bahwa suatu perutusan baik saya sebagai seorang imam dan Bapak Ibu semua diajak untuk berbuah. Ya, melalui kata buah ini saya merenungkan beberapa hal. B, selalu bersyukur dan bersukacita dalam menjalani panggilan. Bukan karena tidak ada tantangan, kesulitan dan sebagainya, namun
Di setiap tantangan dan kesulitan saya diajak untuk selalu bersyukur, diajak untuk selalu bersukacita. Ubah hidup bersama Allah. Tabisan yang baru saja kami terima memang menjadikan kami, mengubah status kami menjadi seorang imam. Tetapi proses perubahan hidup, transformasi hidup ialah seumur hidup. Maka di sini saya merenungkan ini adalah ubah hidup bersama Allah saat demi saat, hari demi hari. Dan Allah nomor satu, di mana saya sebagai seorang calon imam diajak untuk selalu menomorsatukan Tuhan, yaitu selalu mengandalkan penyelenggaraan ilahi. Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus menggandakan roti, ya di sana terjadinya mujizat itu karena ya ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Melalui hal yang kecil yang sederhana ini, karena diberikan kepada Tuhan, menjadi berlimpah, menjadi ya sangat banyak dan dapat dibagi-bagikan. Itulah hidup seorang imam, ya selalu membagikan dirinya. Dan harapan tidak mengecewakan. Sesuai dengan tema tahun ini adalah tahun jubileum, ya. Harapan tidak mengecewakan, bahwa menjadi seorang imam diajak untuk selalu menebarkan iman, harapan dan kasih. Maka di akhir homili ini saya ingin berpantun, ya, karena saya orang Kalimantan biasanya diajak untuk berpantun, ya. Menanam benih di tanah subur, disiram kasih setiap hari. Menjadi imam bukan sekedar luhur, tapi berbuah dalam kasih sejati. Bapak Ibu, marilah kita berdiri. Kita menyampaikan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah berseru kepadanya. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah kita mohon. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbarui diri dengan bertobat terus-menerus.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi dan doa-doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami mengakui bahwa kata-kata indah tidak berarti jika tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Kami percaya doa-doa Kau dengarkan karena Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti ini yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Tuhan dengan hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu.
biar kau jagai sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan kini sampai mati. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima maksud baik kami untuk mengambil bagian dalam persembahan putramu melalui roti anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan, dengan menderita di salib. Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau sambil mengenangkan wafat dengan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di atas bumi
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Ya Allah, kami mohon, sempurnakanlah dalam diri kami rahmat yang terkandung dalam sakramen-Mu, agar apa yang sekarang kami rayakan dalam tanda, kelak kami nikmati dalam kenyataan yang sesungguhnya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, silakan bisa duduk. Pengumuman yang berikut ini, acara akan dilanjutkan sambutan dari Romo Kepala Paroki kita, yaitu Romo Hardo. Kemudian nanti ada yang berikutnya, sambutan dari salah satu perwakilan Romo yang baru didabiskan. Dan yang berikutnya, perkenalan dari Romo baru kita yang akan berkarya di Paroki Kristus Raja, yaitu Romo Abin. Setelah berkat penutup nanti, mohon untuk Bapak Ibu bisa tetap tinggal di dalam gereja bersama-sama menyanyikan lagu penutup. Acara yang berikutnya adalah acara foto bersama, yaitu para romo dan juga beserta seluruh petugas liturgi hari ini, beserta juga dengan KUR. Kemudian kita nanti akan bersama-sama untuk memenuhi undangan gathering yang akan dilakukan di depan dari balai paroki kita. Sekian, terima kasih dan dipersilakan kepada Romo Hardo untuk bisa memberikan kata sambutan. Tidak ada yang lucu kok ditepuk tangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, keluarga Romo Niko yang saya cintai, selamat malam semuanya. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan atas tabisan 2 romo baru. Kebetulan Romo Niko itu berasal dari Pogot. Pogot itu dulu bagian dari Paroki Kristus Raja. Sekarang sudah jadi paroki sendiri. Sehingga serasa kita mendapatkan romo baru dari rumah kita sendiri. Ya, tetapi 2 romo ini ya menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur pada malam ini. Maka selamat untuk kedua romo baru, Romo Kris dan Romo Niko. Mereka berdua ini dari luar negeri. Satu dari orang Dayak Kalimantan, ya. Satu orang Pogot dari Meksiko. Iya. Konon katanya leluhurnya memang juga dari Meksiko gitu loh ya. Ada ya, jadi kita bersyukur ternyata Meksiko menghasilkan romo. Lalu juga ya selama 6 bulan Romo Niko itu di sini pastoral sebagai diakon. Mungkin dari sharing saya ya, satu-satunya diakon yang paling rendah hati adalah diakon Niko ini. Tepuk tangan. Ya, mengapa saya katakan sebagai diakon yang rendah hati? Dia yang paling banyak menerima masukan dari semua romo, menerima bimbingan dari semua romo, ya, semua saran dari semua romo. Kalau tidak kuat imannya, tidak rendah hati, pasti dia akan kecewa. Kerendahan hati itulah yang akhirnya sekarang menjadi berkat mahkota yang baik untuk menerima sakramen imamat. Seperti apa yang dikatakan di dalam bacaan kedua tadi, ya. Santo Paulus berkata kepada Timotius, demikian, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis finish, aku telah memelihara iman, sekarang aku telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yaitu imamat. Ini tandanya bahwa sabda Tuhan telah terlaksana di dalam hidup Romo Niko. Ya. Selamat Romo Niko ya, dan sekarang Romo Niko akan melaksanakan tugas perutusannya di tempat misi di Nias, Kepulauan Nias, Keuskupan Sibolga, Sumatera Utara. Tempat itu indah. Saya pernah ke sana pada saat tsunami. Pulaunya indah, banyak orang Kristen,
daripada umat Muslim lebih banyak orang Kristen, Katolik juga banyak, dan di sana orangnya cantik-cantik. Ya maka hati-hati ya Romo Niko. Ya kalau saya belum lama ini berobat ke Pineng, di sana seolah-olah Pinengnya Sumatera gitu ya. Ya banyak ya seperti keluarga-keluarga seperti orang Dayak begitu. Maka nanti di sana Romo Niko akan bergabung dengan Romo Supri yang juga dari Pogot, yang bertugas di sana membuka misi CM yang baru di sana. Lalu juga Romo Kris, Kristian ini orang Dayak, akan ditugaskan di Paroki Bojonegoro, ya, dekat di sini. Ya. Maka selamat bertugas kedua Romo, semoga cepat beradaptasi dimanapun, berusaha untuk menjadi orang yang menghadirkan kasih Tuhan, membawa Injil, mewartakan ya kabar sukacita dimanapun ditugaskan. Andalkan terus Tuhan Yesus sebagai panglima hidupmu supaya kuat menjalani tugas di mana saja, terlebih di tempat yang sulit. Karena Frater Niko ini nanti Romo Niko ya, yaitu akan memulai di tempat yang sulit. Tapi tidak apa-apa, masih muda, harus banyak tantangan. Kalau sudah tua, kembalilah ke Kristus Raja. Seperti Romo Widoyoko. Baik, saya kira sambutan saya cukup sekian. Ya nanti silakan salah satu Romo ya baru juga memperkenalkan diri yang akan tugas di sini. Bapak Ibu, terima kasih. Keluarga Romo Niko, terima kasih sudah mempersembahkan putranya, dan kita selalu mendoakan Romo baru supaya dimanapun mereka tetap menjadi alat-alat Tuhan yang rendah hati dan membawa kabar sukacita. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Dengan hati yang berdebar, kami berdua mengucapkan banyak terima kasih kepada Monsinyur Hendrikus Pidiarto yang telah mentahbiskan kami pada tanggal 23 Oktober, para formator seminari tinggi Kongregasi Misi, dan secara khusus pada detik-detik terakhir saya pribadi berterima kasih kepada para Romo di Paroki Kristus Raja, secara khusus Romo Hardo sebagai Romo Kepala Paroki Kristus Raja. Saya mengucap syukur juga dan banyak berterima kasih kepada umat yang senantiasa mendukung saya dalam panggilan ini. Mungkin selama saya menjadi seorang diakon di Paroki Kristus Raja, seringkali ya bikin jengkel, bisa jadi ya. Mungkin ada perasaan-perasaan yang mungkin kurang enak, bisa jadi ya. Dan pertama juga saya mau mohon maaf kepada Romo Hardo yang mungkin selama saya menjadi diakon saya pun juga menguji kesabarannya Romo Hardo ya. Dan puji Tuhan karena dengan masukan dari para Romo di Paroki Kristus Raja dan banyak umat yang terlibat untuk memberikan saya masukan, membantu saya untuk senantiasa bertumbuh di dalam panggilan dan dimampukan untuk setia dalam panggilan. Benar seperti yang dikatakan oleh Romo Hardo, kami berdua dari luar negeri semua ya. Pertama dari Istanbul, Istana Bulak Banteng ya. Yang kedua dari Dayak ya, jauh sekali. Seperti yang dikatakan oleh dalam Injil tadi ya, banyak kami di tempat kami masing-masing itu adalah orang-orang yang mungkin tidak pernah disangka-sangka akan menjadi seorang Romo. Dulu saya bukan dari lulusan dari TK sampai SMA, tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah Katolik, tetapi Tuhan akhirnya juga bisa memanggil, dan ini membuat kami merenungkan bersama bahwa panggilan Tuhan bisa terjadi
kepada siapapun dan dimanapun. Tidak terlepas dari latar belakang kita seperti apa. Tetapi kalau Tuhan sudah memanggil, itulah saatnya kita diminta untuk menanggapi panggilannya. Banyak berterima kasih juga kepada semua pribadi yang mendukung kami berdua untuk menjalankan pembinaan, untuk menjalani pembinaan di seminari. Walau banyak kegalauan yang mungkin kami alami berdua ya, seperti yang dikatakan atau diseringkan oleh Romo Christian. Romo Tungga ya. Karena kalau Romo Christian katanya namanya terlalu berat ya. Romo Tungga. Seperti yang dikatakan oleh Romo Tungga ya. Kami berasal dari angkatan yang berbeda. Angkatan saya 10, 9 bertobat ya. Tinggal 1 orang. Dan Romo Tungga juga memiliki keunikan lagi dalam perjalanan panggilannya. Dan ini semua merupakan karya Allah. Kami yang sudah ditabiskan menjadi imam bukan berarti ini adalah akhir, tetapi awal dari babak yang baru, di mana kami akan menjalankan perutusan sebagai imam di tanah misi yang akan kami tuju. Romo Tungga di Bojonegoro, saya di Nias Utara. Memang saya tidak mengenal Nias itu bagaimana, tetapi saya mohon doa, kami semua mohon doa agar dimanapun kami berada, kami dapat selalu dikuatkan dan dapat semakin mencintai Tuhan dalam langkah-langkah kami. Tuhan memberkati. Selamat malam semuanya. Tidak mengurangi kebahagiaan kita untuk bersyukur bersama Romo baru berdua. Pada kesempatan ini juga saya ingin memperkenalkan diri, meskipun tadi sudah diperkenalkan namanya. Saya ingin mengulang. Nama saya Romo Abin CM. Saya berasal dari Flores, Nagekeo. Tugas perutusan saya, jadi saya juga Romo baru 3 tahun ditabiskan. Jadi Romo baru dan baru di sini. Jadi saya tugas sebelumnya di Papua Barat, Papuanya Indonesia, selama 4 tahun di sana. Dan sekarang saya akan menjalani tugas perutusan di Paroki Kristus Raja. Mohon doa dan dukungan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.